Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ta'ala idan wa qalilum min ibadiyas syakur. Amma ba'd, para pemirsa yang saya hormati, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Ramadan, pertengahan Ramadan ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk senantiasa melakukan perbuatan baik, yang ini semua adalah sebagai ajang bagi kita melakukan sebuah proses pendidikan di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa harus kita contoh segala perilaku dan kita ikuti segala ucapan beliau, yang pada akhirnya harapan kita akan selamat dunia kita dan selamat akhirat kita. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa Ramadan sebagaimana kita paham dan kita rasakan bersama, bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin disyariatkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya, kalau di Indonesia ini kan kita bersama-sama ada batas-batas mulai kapan kita tidak makan dan minum dan kapan kita waktunya untuk berbuka puasa. Artinya satu hal, kebutuhan pokok manusia yang ada di sini adalah makan dan minum. Apapun yang dilakukan oleh setiap orang itu pada hakikatnya adalah mengarah bagaimana kepentingan, kebutuhan akan makan dan minum ini bisa tercukupi dengan berbagai macam pekerjaan dan berbagai macam hal yang dilakukan. Akan tetapi kita ingat bahwasanya dengan puasa Ramadan itu ternyata hal yang pokok sebagai kebutuhan manusia itu kita dibatasi. Bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Dengan apa batasan itu? Dengan syariat Islam berupa perintah melakukan puasa Ramadan sebagaimana digariskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Apa inti yang akan diharapkan di sana? Bahwasanya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya adalah bagaimana kita mampu memahami diri kita pribadi ini yang kita mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika seorang yang dengan kebutuhan pokok itu dibatasi, mampukah dia melakukan itu? Pada dasarnya kesempatan untuk makan dan minum di antara waktu subuh atau waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari mampu dilakukan, mungkin di kamar pribadi atau di ruang yang lain. Akan tetapi di situ ada yang namanya keimanan dalam diri kita. Walaupun tidak ada orang yang melihat, tapi kita dengan keimanan yang ada dalam diri kita, kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat.
Maha mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Dan juga tidak hanya makan dan minum saja. Banyak hal-hal yang seharusnya dilakukan. Itu bagaimana kita menghindari hal-hal yang tidak baik. Bagaimana kita mampu menghindari hal-hal yang akan berakibat. Tadi kami sampaikan bahwasanya ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan pada saat kita melakukan bulan puasa. Bukan hanya kita menghindarkan diri dari makan dan minum saat terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi beberapa hal yang lain yang itu hakikatnya adalah sebuah ajakan, sebuah pendidikan, sebuah latihan agar kita senantiasa mampu melakukan pengendalian diri, mampu melakukan pengendalian kaitan dengan hawa nafsu kita, agar pada akhirnya kita menjadi seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim yang akan sadar diri. Menjadi hamba yang akan senantiasa mengingat apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang melakukan puasa, akan tetapi yang mereka peroleh hanya sekedar rasa lapar dan dahaga. Puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini pada dasarnya adalah bagaimana kita menjadi seorang hamba yang mampu memahami posisi kita sebagai hamba Allah. Tidak bisa dengan hal yang lainnya kecuali kemudian kita setiap saat, setiap waktu kita mampu menjadi seorang hamba yang mampu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan yang disampaikan bahwasanya at-ta'imus syakur bimanzilati sha'imus sabur. Orang yang ketika dia makan dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas dibarengi dengan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dia nikmati itu, maka bimanzilati shaimus sabur akan dikategorikan, dimasukkan sebagai kelompok atau disamakan halnya dengan orang yang melakukan puasa, yang ketika dia melakukan puasa itu dipenuhi dengan sikap kesabaran. Ini yang menjadi sebuah batasan bagi kita, penyadaran bagi kita bahwasanya sejatinya kalau setiap saat, setiap waktu kita mampu mengungkapkan rasa syukur, melahirkan rasa syukur dari segala nikmat yang ada, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Hanya mau makan, hanya menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibarengi rasa syukur, itu pun kita dikategorikan atau disamakan halnya kayak orang yang melakukan puasa yang dipenuhi dengan kesabaran. Hanya perlu diingat, ada sabda Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalilun, ini kalau makna Jawa itu wa qalilun lan titik min ibadi saking kaula ingsun asyakur, mereka yang mampu bersyukur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang senantiasa mampu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita jangan sampai kemudian menjadi seorang hamba yang senantiasa kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita melahirkan rasa syukur itu? Tentunya yang pertama tadi adalah bagaimana nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita manfaatkan dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat,
hal-hal yang sekiranya akan menjadi sebuah kebaikan kita untuk yang lainnya. Yang kemudian dari sikap syukur kita itu pula, kita akan senantiasa mawas diri, akan senantiasa sadar diri bahwasanya hidup kita itu banyak sekali ditopang dengan nikmat, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanggungjawaban kita adalah bagaimana kita menjadi seorang hamba yang telah diberikan nikmat itu. Nikmat itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan sebagai sarana kita bertakarrub terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita menjadi kelompok, menjadi golongan yang senantiasa kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam penggalan ayat, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kemudian kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab, memberikan siksa yang sangat pedih. Semoga dengan puasa yang kita lakukan ini, yang pertama kita mampu melatih diri kita, melatih untuk pengendalian hawa nafsu kita, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa akan memudahkan kita mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kita kali ini akan menjadikan kita insan kamil, insan yang sempurna, insan yang senantiasa mampu meraih harapan-harapan, mampu menggapai impian-impian, dan mampu menjangkau apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa derajat taqwallah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.